Halo sobat pencinta badminton tanah air, jumpa lagi dengan orang biasa di video kali ini. Oke teman-teman, kita masih akan update informasi dari Daihatsu Japan Open 2025 teman-teman. Dan video kali ini saya beri judul yang agak lain teman-teman, yaitu nasib tragis badminton Indonesia di negeri matahari terbit teman-teman. Kenapa saya membuat judul seperti ini? Tentu ada alasannya ya. Yang pastinya karena wakil kita gugur berjemaah di babak 16 besar ya. Dan ini kita lihat ya, secara daftar pemain kita yang bermain di babak 16 besar itu ada 2, 4, 6, 8 teman-teman. Dan saat video ini saya buat itu baru meloloskan 1 ya. Dan kita masih punya harapan di 2 nomor lagi. Dan itu pun bukan hal yang mudah. Dan mari kita lihat satu persatu ya untuk hasil di babak 16 besar. Dibuka dengan kekalahan 2 set langsung dari Rehan dan Gloria atas pasangan Hong Kong ya. Pasangan unggulan ketiga, mereka takluk 17-21 dan 19-21. Kemudian diikuti juga pasangan ganda campuran lainnya, yaitu Amri dan Nita ya, yang harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah ketika bermain rubber set ya. Game pertama mereka kalah 21-23, game kedua berhasil menang 21-18, dan sayang sekali di game penentuan mereka harus takluk 14-21. Kegagalan Amri Nita juga diikuti oleh Alwi Farhan teman-teman. Berhasil menang di game pertama dengan skor 21-14. Sayangnya di game kedua dan ketiga Alwi Farhan takluk atas pemain Prancis Alex Lenier dalam skor 15-21 dan 18-21. Langkah Alwi Farhan harus terhenti di babak 16 besar. Dan ini juga ada Jafar Felisa yang diharapkan ternyata juga harus gugur ya. Sama seperti Alwi Farhan, mereka menang di game pertama dengan skor 21-17. Namun game kedua dan ketiga mereka takluk dengan skor 16-21 dan 12-21. Dan ini dia satu-satunya pemain yang sudah memastikan diri ke babak 8 besar saat video ini saya buat ya, yaitu Putri Kusumawardhani yang berhasil menang 2 set langsung atas pemain tuan rumah Tomoka Miyazaki, yang bisa dibilang pemainnya lebih muda dari dia, sedang dalam peningkatan performa, tapi Putri KW bisa mengalahkan 2 set langsung. Semoga ini menjadi harapan untuk di babak perempat final dan babak-babak selanjutnya ya. Dan di babak 8 besar nanti Putri KW harus menunggu pemenang dari laga yang mempertemukan Wang Zhizhi menghadapi pemain dari India ya. Dan saya boleh menerbak ya, memprediksi ya, sepertinya akan melawan Wang Zhizhi, dan itu bukan hari yang mudah untuk Putri Kusumawardhani. Ada pula wakil kita yang gugur berikutnya, yaitu Febriana Dipuji Amalia Cahaya Pratiwi, yang di game pertama mereka menang atas pasangan Korea ya 22-20, dan sayangnya di game kedua dan ketiga mereka harus takluk. Dan dari beberapa pertandingan yang kalah rubber set, saya bisa bilang pemain kita mungkin dugaan saya ya, bisa jadi dari segi fisik kita kalah atas lawan-lawan kita. Jadi di game ketiga rubber set pasti kita akan kedodoran. Itu adalah dugaan saya saja karena saya tidak menonton pertandingannya. Tapi berkaca dari yang sudah-sudah dan juga kali ini kalah rubber game, banyak yang kalah rubber game, mungkin asumsi saya saat ini seperti itu. Kalau teman-teman seperti apa, boleh komen di kolom komentar. Nah teman-teman, ini dia yang saya maksud ya. Lani City masih ada harapan karena mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah, dan saya pikir ini bukan lawan yang mudah juga, tapi kita berharap yang terbaik supaya Lani City bisa menemani langkah Putri KW di babak perempat final nanti ya. Nah ada pula ini ada ganda putra kita Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juga akan menghadapi pasangan Denmark yang saat video ini saya buat mereka belum bertanding. Sesaat lagi mungkin video ini saya upload mereka sedang bertanding teman-teman ya. Kita harapkan doakan yang terbaik saja. Semoga ada 3 wakil ya. Sudah ada 1 tunggal putra, mudah-mudahan ganda putra ini lolos, dan juga ganda putri Lani City juga bisa lolos teman-teman. Dan ini dia rekapannya untuk hasil babak 8 atau 16 besar ya. 8 wakil yang kita kirim, Indonesia baru loloskan 1 wakil ke perempat final, yaitu Putri Kusumawardhani, dan masih ada harapan yaitu ganda putra kita Fajar Fikri dan juga ganda putri Lani City teman-teman. Yang terjadi dengan badminton Indonesia di babak 16 besar Japan Open ini, teman-teman silakan berpendapat, beropini, atau mengkritisi juga boleh di kolom komentar. Manfaatkan, siapa tahu bisa terdengar sampai di kepengurusan PBSI kita teman-teman ya. Mudah-mudahan itu ya. Dan itu saja informasi singkat update dari Daihatsu Japan Open 2025. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.